Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Fauzi, NPM 190108/2008 dari jurusan Tadris Biologi, kelas Biologi A. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengerjakan dua contoh soal materi statistik dasar menggunakan SPSS, yaitu uji korelasi dan uji homogenitas. Nah teman-teman, kita langsung saja masuk pada soal yang pertama, yaitu soal tentang uji korelasi. Nah teman-teman, sebelum kita masuk pada contoh soal yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu konsep dasar dari uji korelasi itu sendiri. Jadi, uji korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkolerasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, atau korelasi positif atau berlawanan, atau biasa disebut sebagai korelasi negatif. Itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mempunyai contoh soal, yaitu soalnya tabulasi hasil penelitian variabel kualitas layanan X dengan volume penjualan sabun cuci X diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya, data X dan data Y. Nah, dari data ini kita diminta untuk menjelaskan bagaimana hubungan korelasi antara dua variabel tersebut berdasarkan hasil analisis SPSS. Jadi, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita buka aplikasi SPSS. Kemudian tampillah data SPSS-nya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita klik variable view. Nah, dalam variable view, kolom name kita isi dengan variable X. Dan kolom name bagian kedua kita isi variabel Y. Kemudian pada kolom label kita isikan untuk variabel X kita isikan dengan kualitas layanan. Untuk label variabel Y kita isikan volume penjualan. Lalu pada kolom desimal kita isikan 2. Pada kolom masyhur kita isikan scale. Nah teman-teman, jika sudah, kemudian kita pindah ke data view. Pada variabel X kita masukkan data dari soal, yaitu data X, dan kita copy paste di data view. Dan untuk variabel Y sama saja, kita copy paste dari data soal. Nah teman-teman, jika sudah, kemudian kita klik menu Analyze, lalu klik Correlate, lalu klik Bivariate, dan kita ke kolom seperti ini. Nah, setelah itu yang harus kita lakukan yaitu memindahkan kualitas layanan X dengan volume penjualan Y ke dalam kolom variabel. Kemudian pada menu Correlate Coefficient kita centang menu Percent. Dan pada test of significance kita centang bagian two-tailed karena kita akan mencari hubungan korelasi antara dua variabel. Lalu kita klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari uji korelasi. Kita lihat dari data yang kita peroleh, jika nilai signifikasi itu sama dengan 0,05 artinya dia bisa dikatakan berkolerasi. Dan jika nilai signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05, maka tidak bisa dikatakan berkolerasi. Nah, teman-teman, untuk data kualitas layanan untuk variabel X itu mendapatkan hasil 0,91. Berarti bisa dikatakan berkolerasi karena lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk volume penjualan itu mendapatkan hasil 0,091. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk kedua variabel itu mereka berkolerasi. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu nanti kita akan menguji dengan uji normalitas ya. Selanjutnya kita masuk pada contoh soalnya saja ya. Kita langsung saja masuk pada contoh soalnya.
Nah, baik, di sini saya sudah mempunyai contoh soal untuk uji normalitas dan untuk uji homogenitas. Langkah yang pertama, kita masukkan data ke dalam SPSS. Kita blok, kemudian kita copy, kemudian kita langsung saja paste ke dalam data view ke SPSS-nya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita masuk pada variable view. Untuk variable name pada nomor yang ke-1 kita ganti Y. Nah, kemudian untuk kolom yang kedua kita ganti dengan X. Kemudian untuk desimal kita ganti dengan 1. Kemudian untuk label pada bagian X kita tuliskan personal consultation expenditure. Nah, kemudian untuk variable X pada label kita tuliskan gross domestic product. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke data view, kita klik data view. Nah, selangkah selanjutnya kita klik menu analyze, kita pilih regression, kemudian kita pilih option linear. Nah, nantinya teman-teman dimunculkan kotak dialog seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya untuk personal consumption expenditure kita pindah ke independent. Kemudian untuk gross domestic product kita masukkan atau kita pindah ke dependent. Kemudian langkah selanjutnya kita klik save. Nah, teman-teman, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita klik menu unstandardized pada residual ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita cukup klik continue saja. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul output seperti ini ya teman-teman. Tapi di sini kita tidak menggunakan output ini. Kita langsung saja kembali ke SPSS awal tadi ya. Nah, nanti di sini akan muncul otomatis variabel baru dengan nama Re1 atau biasa disebut sebagai residual 1. Nah, teman-teman, dari sini langkah selanjutnya yaitu kita klik analyze lagi. Kemudian kita pilih non parametric test. Kemudian pilih legacy dialog. Nah, kemudian kita klik one sample test atau one sample KS ya, teman-teman. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita pindahkan unstandardized ini ke test variable list. Kemudian pada test distribution kita klik atau kita centang pada bagian normal. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian di sini akan muncul output SPSS-nya untuk uji normalitas. Nah, kemudian kita pahami hasil akhir dari SPSS ini ya, teman-teman. Output inilah yang penting dalam uji normalitas itu sendiri. Namun, sebelum kita bahas apa makna dari output ini, kita cari tahu terlebih dahulu pengambilan keputusan dari uji normalitas itu sendiri. Dari output ini kita ketahui bahwa nilai to Taylor itu sebesar 0,200. Sebagaimana pengambilan keputusan karena nilai signifikasi itu lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal, yang berarti nilai yang kita masukkan ini yaitu berdistribusi normal. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah menguji uji normalitas, di sini saya akan membagi cara-cara atau langkah-langkah cara menguji homogenitas. Nah, seperti pada uji statistik lainnya, dalam analisis statistik, uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah variasi beberapa data dari populasi memiliki varians yang sama atau tidak. Nah, uji ini umumnya berfungsi sebagai syarat atau walaupun bukan merupakan syarat atau mutlak dalam analisis komparatif seperti uji independen, sample t-test, dan uji ANOVA. Asumsi yang mendasari dalam analisis of variance atau ANOVA yaitu bahwa varians dari beberapa populasi adalah sama atau homogen. Nah, teman-teman, di sini untuk dasar pengambilan keputusan dari uji homogenitas yaitu
Jika nilai signifikasi atau SIG itu lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan bahwa varians dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama atau tidak homogen. Nah, jika nilai signifikasi atau SIG ini lebih besar dari 0,05, maka dikatakan bahwa varians dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama atau homogen. Nah, teman-teman, langkah yang pertama kita masukkan data dari variabel Y ini ke dalam SPSS-nya ya teman-teman. Kita blok, kemudian kita copy, selanjutnya kita paste pada data view pada aplikasi SPSS. Nah, kemudian untuk nomor 16 sampai ke bawah, kita masukkan data yang dari variabel Y. Kita copy, kemudian kita paste. Selanjutnya kita masuk pada variabel view. Nah, pada name untuk nomor yang pertama kita tulis dengan hasil underscore penilaian. Untuk bagian yang nomor 2, untuk bagian name kita tuliskan kelompok. Kemudian untuk desimal kita rubah ke 0. Nah, kemudian untuk values kita klik bagian non, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk values kita tuliskan angka 1, kemudian untuk label kita tuliskan personal consumption expenditure. Kemudian kita klik add. Kemudian kita lakukan langkah seperti yang sebelumnya. Untuk bagian value kita tuliskan angka 2. Kemudian untuk label kita tuliskan gross domestic product. Kemudian selanjutnya kita tinggal klik OK. Kemudian kita masuk pada data view. Pada variabel untuk nomor 1 sampai 15 kita tuliskan angka 1 ya teman-teman. Nah, angka 1 di sini merupakan pengkodean ya teman-teman. Kemudian untuk yang nomor 16 sampai yang 30 kita tuliskan nomor 2. Jika sudah, kemudian kita klik menu Analyze. Kemudian kita pilih Complements. Kemudian kita pilih One Way ANOVA. Kita klik. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk hasil penelitian kita pindahkan ke kolom Independent List. Nah, untuk kelompok kita masukkan ke dalam kolom kotak dialog faktor. Kemudian kita pilih option. Kemudian kita klik homogeneity of variable test. Kemudian kita klik continue. Lalu tahap terakhir kita cukup klik OK saja. Nah, di sini sudah muncul output akhir ya teman-teman, atau output dari data yang telah kita masukkan. Nah, di sini dari data yang kita masukkan tadi, jika nilai signifikasi atau data SIG dari 0,05 maka dikatakan varians dari dua variabel di kelompok populasi data adalah tidak sama ataupun tidak homogen. Sedangkan jika nilai signifikasi itu atau SIG itu lebih besar dari 0,05, maka dikatakan bahwa varians atau dua lebih kelompok populasi data adalah sama ataupun homogen. Berdasarkan hasil output data yang telah kita masukkan tadi, nilai SIG, nilai signifikansinya menunjukkan 0,173, yang berarti nilai SIG lebih besar dari 0,05. Maka dikatakan bahwa varian dari dua atau lebih kelompok populasi data adalah sama atau homogen. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.